Hey yo Tamago, seperti biasa bagaimana kabar kalian di akhir minggu ini? Semoga para nakama tetap sehat ya, dan bagi para nakama yang sedang menjalankan ibadah puasa, tetap semangat puasanya, oke? Kali ini Tamago akan menghadirkan prediksi tentang apa yang bakal terjadi di One Piece chapter 1081. Jadi apakah duel antara pasukan Sword dan kru bajak laut Blackbeard akan tersaji dalam One Piece chapter 1081? Kemudian apakah Kurohige akan muncul di Pulau Hachinosu? Dan juga bagaimana kelanjutan nasib Luffy dan kawan-kawannya di Pulau Egghead? Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe channel Tamagon Park ya, agar Tamagon semakin semangat menyajikan konten-konten teori menarik dan juga analisa unik seputar One Piece setiap harinya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1080 kemarin memperlihatkan Kapten Koby yang berhasil kabur dari penjara Pulau Hachinosu berkat bantuan dari Perona. Ada juga alasan Kurohige menangkap Koby adalah untuk menjadikannya alat kesepakatan kepada pemerintahan dunia dan angkatan laut supaya mengabulkan permintaannya untuk mengakui Pulau Hachinosu sebagai negara mandiri layaknya Dressrosa ataupun Wano, di mana rajanya adalah Kurohige sendiri. Itu pun juga terungkap kalau Cross Guild ini sudah memasang nilai bounty untuk Koby sebesar 500 juta berry. Dan yang paling gila adalah aksi dari Monkey D. Garp yang melepaskan 7 Hausuku Haki Galaxy Impact. Serangan ini menghancurkan sebuah kota di Pulau Hachinosu. Lantas melihat tindakan dari Garp dan kawan-kawan yang telah merusak kota, tentu Shiryu, Vasco Shoot, Avalo Pizarro, dan Sanjuan Wolf tidak akan tinggal diam. Prediksi One Piece chapter 1080 dari Tamagon bisa jadi akan melanjutkan pertarungan yang terjadi di Pulau Hachinosu. Kerusakan di Pulau Hachinosu yang disebabkan oleh Garp dan pasukan Swordnya tentu tidak akan dibiarkan begitu saja oleh kru bajak laut Blackbeard yang berada di sana. Seperti yang diketahui bahwa Shiryu yang sudah mengenal Monkey D. Garp sejak dia masih menjadi kepala sipir Impel Down akan mencoba menyerang Garp dengan memanfaatkan kekuatan buah iblis Suke Nomi yang dia miliki. Shiryu mengubah dirinya menjadi transparan dan secara perlahan dia akan melangkah untuk mendekati Garp. Saat merasa jaraknya sudah cukup dekat, Shiryu langsung melompat ke arah Garp sembari menghunuskan pedang dengan niat ingin menebas kepala Garp. Nah, disinilah Bogart sang tangan kanan Garp akan beraksi untuk menghalau serangan dari Shiryu ini. Bogart ternyata menguasai Kenbusoko Haki yang unik, di mana dirinya mampu merasakan pergerakan siapapun, termasuk serangan Shiryu, meski tubuhnya telah berubah menjadi transparan. Shiryu yang kaget serangan dadakannya berhasil ditangkis oleh Bogart ketika mencoba menyerang Garp lagi. Namun serangannya lagi-lagi berhasil dihalau oleh Bogart, dan disinilah pertarungan antara Bogart dan juga Shiryu pun dimulai. Nah, bagi para nakama yang belum mengetahui siapa Bogart, dia adalah tangan kanan sekaligus salah satu sahabat karib dari Monkey D. Garp. Bahkan dalam kolom SBS disebutkan bahwa Bogart ini sudah menjadi orang kepercayaan Monkey D. Garp sejak era Goldie Roger. Bogart adalah salah satu pendekar pedang dari angkatan laut yang kekuatannya sangat diperhitungkan. Di angkatan laut sendiri, Bogart juga memiliki tugas sebagai instruktur yang melatih perwira muda angkatan laut menggunakan pedang. Nah, Tamagon menduga bahwa Bogart jugalah yang mengajari Shiryu teknik berpedang sehingga pertarungan antara keduanya tidak ubahnya merupakan pertarungan guru melawan murid. Lalu mengapa Bogart ikut dengan Garp ke Pulau Hachinosu? Jawabannya simple, karena Koby juga termasuk muridnya, meski sebagai pendekar pedang sepertinya Helme pula yang paling dekat dengannya. Dan tidak menutup kemungkinan kalau Bogart kini juga telah menjadi bagian dari pasukan Sword. Oke, sementara itu Tamagon memprediksikan bahwa Vasco Shoot, Avalo Pizarro, Sanjuan Wolf akan bertempur melawan Hibari, Kujaku, Koby, Tashigi, dan juga Helmebo. Nah, dengan situasi pertempuran di Pulau Hachinosu yang tidak menguntungkan bagi Shiryu dan kawan-kawannya, mungkinkah di One Piece chapter 1081 akan diperlihatkan Kurohige muncul di sana? Tamagon rasa tidak. Ada alasan lain yang membuat Kurohige dan kawan-kawannya tidak bisa segera kembali, meski jarak Pulau Hachinosu dan juga Pulau Winner ini sangatlah dekat. Menurut Tamagon, Kurohige dan kawan-kawannya saat ini sedang menghadapi situasi sulit dalam pertempurannya menghadapi bajak laut Herd yang dipimpin oleh Trafalgar Law. Sebenarnya Trafalgar Law dan krunya sudah mulai terdesak dengan kekuatan buah iblis Kurohige, Jesus Burgess, Doki, dan juga Van Augur. Namun tiba-tiba saja sosok datang membantu Law dan kawan-kawannya. Yaps, dia adalah mantan Fleet Admiral Sengoku yang datang ke Pulau Winner yang akan membantu Law dan kawan-kawannya. Nah, sepertinya Sengoku ini datang bersama dengan rombongan Garp dan juga pasukan Sword. Namun dia memilih mampir ke Pulau Pemenang demi membantu Trafalgar Law. Alasan Sengoku muncul di Pulau Pemenang ini murni karena menurutnya Trafalgar Law dan kawan-kawannya bakal kerepotan menghadapi bajak laut Blackbeard. Selain itu, keputusan Sengoku menolong Law juga dipengaruhi faktor kedekatannya dengan sosok Don Quixote Rocinante. Seperti yang diketahui bahwa Sengoku sudah menganggap Rocinante seperti putra kandungnya sendiri. Dan yang seperti nakama ketahui bahwa Rocinante ini sudah tewas lantaran melindungi Trafalgar Law dari kekejaman Doflamingo. Sengoku menganggap bahwa Trafalgar Law ini adalah perwujudan semangat dari Rocinante dan penerus cita-citanya. Nah, jadi sebab itulah Sengoku memutuskan untuk datang menolong Law dan kawan-kawannya.
Battle Royale yang terjadi di Pulau Hachinosu ini ternyata tidak luput dari pantauan sang jurnalis handal di dunia One Piece. Siapa lagi kalau bukan Morgans? Dan seperti biasa ya, Morgans membuat judul berita yang bombastis, yang tentu saja berkenaan dengan pertempuran yang melibatkan Garp dan juga Sengoku melawan kelompok bajak laut Kurohige. Namun juga alasan dibalik bungkamnya pemerintahan dunia atas semua tindakan berani dari Morgans. Nah ternyata sebelum jadi jurnalis, Morgan ini adalah seorang bajak laut. Tidak tanggung-tanggung, dalam sebuah platform disebutkan bahwa Morgan dulunya adalah mantan dari kru bajak laut Roger. Jika memang Morgan adalah mantan dari kru bajak laut Roger, maka tambahkan rasa wajar jika pemerintahan dunia tidak bernyali menghadapinya, sama seperti yang dialami oleh Silver Riley. Namun pertanyaannya, mengapa Morgan tidak pernah diperlihatkan dalam flashback story bajak laut Roger selama ini? Alasannya karena pada saat bajak laut Roger berjaya dulu, status Morgan hanyalah dianggap sebagai hewan peliharaan saja, persis seperti nasib dari Chopper di bajak laut topi jerami dan Beppo di kelompok bajak laut Hearth. Morgan juga lah yang diduga menyebarkan berita keberhasilan kelompok bajak laut Roger mencapai Lauthill, menemukan harta karun One Piece dan membuat Roger menjadi raja bajak laut. Pasalnya tidak ada satu orang pun yang tahu tentang Pulau Lauthill kecuali Roger dan juga semua kru bajak lautnya sendiri. Nah, jika Morgan bisa membuat berita tentang keberhasilan bajak laut Roger mencapai Lauthill, maka kemungkinan besar dia adalah bagian dari kelompok tersebut kan? Bisa jadi pekerjaan Morgan sebagai jurnalis saat ini hanya menyambung dari apa yang sudah dia kerjakan semasa masih menjadi kru bajak laut Roger. Kemudian Tamagon memprediksikan bahwa chapter 1081 kembali akan menampilkan pertarungan Luffy dan kawan-kawannya di Pulau Egghead. Sanji akan melanjutkan pertarungannya melawan Eshak, tetapi kali ini Sanji akan sudah dalam tahap awakening. Di tempat lain, Jinbe akan mulai bergerak bersama dengan Stacy untuk mencari Stella, si Dr. Vegapunk yang asli. Sama seperti Atlas, Stacy juga mengetahui bahwa ada sebuah laboratorium yang sudah terbengkalai dalam bawah tanah. Di perjalanan menuju laboratorium bawah tanah itulah, Stacy dan Jinbe dihadang oleh Ace Nick. Stacy kemudian bergegas menuju laboratorium bawah tanah dan dia di sana akan bertemu dengan Zoro yang nyasar karena mencari Eshak. Beruntung bagi mereka berdua karena akhirnya Stacy dan juga Zoro berhasil menemukan lokasi Stella di Scap di laboratorium bawah tanah tersebut. Oke, terakhir yang Tamagon ingin sampaikan adalah ada konsep pola yang unik dimulai dari chapter 1079 dan juga chapter 1080. Chapter 1079 memperlihatkan awal serangan pertama yang kita ketahui yang dimiliki oleh Akagami no Sense. Kemudian di chapter 1080 memperlihatkan awal serangan pertama juga yang baru kita ketahui dari Monkey D. Garp. Nah, mungkinkah chapter 1081 dan chapter 1082 akan melanjutkan pola yang sama seperti chapter sebelumnya yang dimana akan ada karakter misterius lagi yang akan memperlihatkan kemampuan pertama kali yang Oda Sensei tunjukkan kepada kita semua. Nah, asumsi liarnya adalah chapter 1081 akan menceritakan Cross Guild yang nanti dalam isi chapter tersebut bisa jadi Draco Mihawk akan memperlihatkan pertama kali awal serangan yang dia miliki kepada kita semua. Kemudian berlanjut juga ke chapter 1082 yang juga ada karakter yang akan show off pertama kali, yakni yang sudah kita tunggu-tunggu. Dia adalah Monkey D. Garp. Monkey D. Garp yang akan menunjukkan kekuatannya kepada kita semua. Bagaimana? Apakah kalian setuju dengan hal ini? Well, cukup sekian untuk prediksi One Piece Chapter 1081 ala Tamagon kali ini ya. Jika kalian punya pendapat lain, maka jangan sungkan untuk membagikannya di kolom komentar. Mohon maaf bila ada analisis yang berlebihan atau kata-kata yang membuat kalian tidak nyaman. Semoga analisis prediksi One Piece Chapter 1081 dari Tamagon kali ini juga bisa menemani kalian yang sedang menunggu waktu berbuka puasa ya. Sampai jumpa di pulau selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.